Halo guys, oke, kenalin nama aku Ines dan sekarang aku mau bacain sebuah narasi yang aku bikin di Medium. Jadi aku punya akun Medium, itu isinya random, entah artikel buat tugas-tugas aku kuliah, entah buat ngupload buku yang aku baca, self reflection atau pengalaman-pengalaman aku, bahkan filosofi hidup aja, filosofi hidup nggak tuh. Dan ini pertama kalinya aku nulis nulis tentang filosofi kehidupan yang aku udah anut, value yang aku anut dari awal masuk kuliah, dan akhirnya aku bisa menguraikannya dalam bentuk tulisan. Dan aku pengen nge-share ini sama teman-teman karena aku harap terutama untuk teman-teman yang lagi ngalamin identity crisis or teenagers, buat anak-anak muda yang kayak masih mencari jati diri gitu. Dan gini, aku minta maaf sebelumnya karena pronunciation aku kalau kurang bagus atau kurang jelek, atau aku kurang jelek sih, bisa kalau artikulasi katanya tuh kurang jelas, tapi aku mencoba semaksimal mungkin buat bacanya jelas gitu, artikulasi katanya bagus, itu jelas, clear. As a child, I thought life would unfold effortlessly. I believed I would always receive what I desired. I assumed the world would forever move in harmony with my expectations. The world seemed to serve me. Without my asking, it arrived. Without my striving, it provided. I was showered with love, enduring any trials, without enduring any trials. God was unimaginably kind to me. But as I grow older, I encountered a different manifestation of His love, one that came with pain. I was disappointed, feel betrayed. My happiness felt interrupted. The authority over my own life seemed to slip from my grasp, as if God had seized it and handed it over to others, leaving me enraged. At the time, I didn't understand. I rebelled. I was furious because I believed that everything I thought belonged to me had been taken away. But was it truly ever mine? In reality, some things remain within my control. But possession? Did I ever really own anything at all? No, I understand. This, too, was an act of love, a lesson in the art of letting go. It was as if God whispered, I didn't take this from you because I can't love you. I did it so you could see something far greater, something infinitely more valuable than anything I have ever given to you, like strength. When everything is easily granted, strength is unnecessary. The value of one's soul is equal to the effort one has expended, which, in my case, was nothing. No aspirations, no ambitions. I had been a mere spectator, indulging in visible comforts that required no effort of my own. And so, God began teaching me to create a space, a vault for emotions, a place to soar anger, disappointment, sorrow, confusion, fear, and doubt, a sanctuary where I could unleash my rage, sever my attachments to the fleeting and the visible. I call it a room for disappointment. I didn't learn this from my parents, but what happened to them led me to this understanding. The value I held within me today was earned through a profound extension of strength, to release, to surrender, to accept, to entrust myself to the unknown. I have come to realize that every turmoil in life is not always a catastrophe. Instead, it's an exchange, a trade for something far greater, something rare and precious. For not everyone dares to summon the strength required to let go. This time, I have traded pain for something far more profound. And what I have received in return is immeasurable, a value that cannot be bartered, not even for the tangible, because His love manifests in countless forms, one of which is the wisdom of living, the beauty of building a room for disappointment within one's soul. Yay!
Oke, nggak jelas ya. Ini karena kamera depan aku jelek banget. Nah, ini guys, ini medium aku. Kalian bisa lihat di Instagram aku tuh di bio-nya ada medium aku. Jadi gini, sebenarnya jadi waktu aku kecil bisa dibilang aku spoiled kid. Spoiled kid itu bukan arti dalam compassionate or love. Karena orang tua aku tuh sibuk banget ya, mereka kerja gitu ya, bukan mau rumah tangga, tapi aku tuh kayak selalu kerja gitu. Jadi aku di rumah tuh selalu sama mbak atau sama adikku, karena adikku ada 3 kan. Dan ya udah, aku bener-bener yang semandiri itu dari kecil. Dan hal-hal yang aku mau yang sifatnya material tuh bisa terlihat, itu tuh selalu ada gitu loh. Bahkan tanpa aku minta, tanpa aku ada keinginan apapun, dia selalu ada gitu loh. Dan aku gak pernah kekurangan apapun. Itu yang aku maksud dari spoiled waktu kecil. Nah tadi kan aku bilang kayak before I strive, it provided gitu. Dan ya udah, aku dewasa, ternyata aku dihadapin sama kemungkinan aku untuk kecewa, aku untuk merasa kehilangan, aku merasa sedih, aku bahkan marah gitu, aku bahkan ngerasa kalau ya dunia nggak adil gitu, karena kebahagiaanku kayak diinterupsi gitu. Kayak hal-hal yang tadinya tidak perlu aku usahakan, tidak perlu aku cari, aku menemukannya. Tapi ternyata di saat-saat itu aku nggak punya aspirasi, aku nggak punya ambisi. Nah, orang tua aku selalu ngajarin aku kalau aku tuh harus punya cita-cita, aku tuh harus punya sesuatu yang aku bisa kejar gitu. Dan without knowing that sometimes kehidupan itu nggak selalu membawa kita pada hal-hal yang membuat kita bahagia, kayak keinginan kita tercapai gitu-gitu. Dan kita punya ekspektasi, kita punya cita-cita, tapi kita harus menyiapkan ruang untuk kecewa. Karena apa? Karena sesimpel karena apa ya, karena gak semua hal yang kita pengenin itu cocok buat kita. Kayak gini, misal aku gak dapet hal ini, aku gak dapet, misalnya aku pengen S2 di kampus ini, tapi bukan berarti aku gak worth ada di situ. Bisa jadi nilai aku ada di value yang lain, kecocokan aku di hal yang lain. Mungkin kalau aku ada di sana, ya ada hal-hal yang mungkin nggak sesuai sama diri aku, dan aku malah nggak cocok, atau kita nggak pernah tahu ke depannya kayak gimana. Dan Tuhan selalu tahu, Allah selalu tahu mana hal yang paling cocok buat kita. Contohnya dulu aku pengen banget punya mobil jazz, aku selalu pengen mobil pertama aku tuh harus mobil jazz atau nggak Hyundai Sanjuk. Terus ya ternyata orang tua aku ngasihnya Honda City tahun 2011. Dan ternyata waktu baru-baru aku belajar, dalam waktu 3 bulan itu aku 2 kali nabrak. Dan ya biaya servisnya itu nggak semahal. Aku ngebayangin kok misalnya aku tabrakan juga pakai Sanjuk atau Honda Jazz, dan aku tabrakan juga, aku bisa ngebayangin itu they spend a lot from Honda City gitu. Honda City itu kan mobil lama, dan kayak ya itu lebih gampang gitu loh ngebeterinnya dibandingkan mobil baru. Jadi kayak ya aku selalu ngerasa kalau apapun yang Allah kasih sama aku itu udah yang terbaik buat aku, itu udah cocok, itu udah jadi sebaik-baiknya. Kalau dalam bahasa Jawa itu namanya nerimo ing pandum, kayak menerima yang udah Allah kasih jatahnya. Bukan berarti itu yang terbaik, tapi memang itu yang paling cocok buat kita. Makanya dalam segala hal kita harus memantaskan diri untuk mencapai apa yang kita pengenin. Tapi teman-teman, ada fakta yang menurut aku ini lumayan menyakitkan. Mungkin beberapa yang udah lebih dewasa daripada aku mungkin udah ngalamin hal itu ya. Kayak aku selalu mengusahakan nih apapun yang aku pengenin, tapi memang usaha-usaha aku itu ternyata nggak membawa aku pada apa yang aku pengenin. Hidup nggak berjalan sesuai ekspektasi aku, walaupun aku pikir usaha-usaha aku itu akan membawa aku pada kehidupan yang aku pengen, tapi ternyata they never come gitu, kayak nggak ada gitu. Beberapa mengecewakan aku, kayak yang baru-baru ini aku alamin adalah aku ini nggak pernah ninggalin tugas kuliah. Aku tuh selalu value tentang manajemen waktu, aku selalu value namanya on time dan lain-lain. Bahkan semua tugas aku kerjain, bahkan kalau di sekolah apa ya, kalau di my class tuh kayak tahu kan e-learningnya kampus gitu, dan itu tuh emang nggak ada tugas aku yang 0, pasti semuanya ada nilainya. Tapi nggak tahu kenapa IPK aku ini nggak sesuai harapan aku, jadi kayak aku bingung masih apa yang kurang gitu. Padahal semua usahaku itu udah strive gitu to the goals, dan ternyata I didn't reach it. Jadi kayak ya udah gitu. Dan kayak karena itu aku selalu
hal yang aku pelajari adalah kita harus selalu menyiapkan ruang untuk kecewa. Kalau misalnya teman-teman mau menginginkan satu hal, mau punya kehidupan yang seperti ini, mau mencapai hal ini, mau punya barang ini, teman-teman harus menyiapkan ruang untuk kecewa. Ruang dimana ternyata kita nggak bisa dapetin apa yang kita inginkan, kita nggak ada di situ, kita sedih karena kita pada akhirnya ya kita nggak berada di tempat yang kita inginkan, kita nggak bisa memegang barang yang kita inginkan, kita nggak bisa bersama oleh orang yang kita inginkan. Dan kita harus menyiapkan di hati kita, di pikiran kita, bahwa kan harus ada ruang untuk kecewa, bahwa ketika situasi itu datang kita harus menerima rasa sedih itu, menerima rasa kecewa itu, menerima rasa marah itu, dan ya nggak perlu di apa-apain, cukup diamatin. Oke, aku sedih, oke aku kecewa, oke aku marah, but it's okay gitu. Mungkin ya memang Allah nggak nakdirin aku ke situ, ada jalan lain yang lebih baik buat aku, yang lebih cocok buat aku. Jadi ya semenjak aku punya filosofi itu, aku selalu menyiapkan tempat-tempat untuk dimana aku bisa kecewa, dimana aku tahu bahwa segala hal itu nggak harus selalu ngikutin kemauan aku, segala itu nggak harus selalu ngikutin ekspektasi aku, karena ya kita punya kontrol atas hidup kita, tapi yang di atas Allah itu punya kontrol yang lebih kuat dibandingkan kita. Jadi apapun yang akan menimpa kita itu akan membentuk diri kita menjadi yang sekarang. Jadi value dari ruang untuk kecewa adalah dimana kita untuk memitigasi perasaan berlebih ketika kita benar-benar sedih atau kecewa atas kehilangan sesuatu atau tidak mendapatkan sesuatu, ya mitigasinya adalah menyiapkan ruangan ini. Contohnya kayak misalnya aku mau ngambil S2, terus aku misalnya berat banget nih S2 di tempat ini gitu kan, tapi ya aku juga harus menyiapkan ruang di hati aku dan di pikiran aku kalau in case worst case nya aku nggak masuk gitu ke tempat yang aku pengenin. Dan ya udah, aku harus bisa menyiapkan mental aku, menyiapkan perasaan aku, menyiapkan hati aku, menyiapkan segala-galanya, plan B, plan C. Walaupun ya saya pengennya selalu fokus ke plan A, tapi ya hidup bukan selalu ada di kendali kita. Allah juga punya kendali dalam kehidupan kita, dan Allah tahu mana yang terbaik buat kita, mana yang cocok buat kita. Makanya kita harus selalu menyiapkan ruang untuk kecewa. Dan yap, ternyata justru itu malah menguatkan kita, karena di saat kita terlalu fokus sama satu hal, atau kita apa ya bahasanya, ya kayak menganggap bahwa hal itu memang yang terbaik gitu loh buat kita, dan atau kita merasa kayak ya itu bakal ada kok buat kita, sendirinya dia bakal malah menjauh, karena ya kita cuma mikirin hal-hal yang sifatnya materi, hal-hal yang sifatnya bisa terlihat, tapi kita nggak mikirin bahwa sebenarnya di dunia ini ada yang lebih penting dari itu semua. Ada makna hidup, ada perjalanan, ada nilai, ada prinsip, ada hal yang harus lebih kita hargain dibandingkan hal-hal yang terlihat itu. Dan salah satunya adalah aku punya value ruang untuk kecewa ini, aku jadi semakin kuat, I grew stronger, and happier, and ya lebih mature aja, lebih bisa menghadapi segala situasi dengan lebih bijaksana. Walaupun ya aku nggak bakal denial kalau aku sedih, kalau aku kecewa, nanti ya aku nggak bakal menampis semua perasaan itu, aku harus menerimanya karena itu bagian dari diri aku. Jadi fungsi dari ruang untuk kecewa ini adalah dimana kita kita menyisihkan ruang dalam kehidupan kita, ruang dalam perasaan kita, dalam diri kita, untuk sedih, untuk kecewa, untuk marah atas hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau keinginan kita. See you guys in the next video. Thank you for listening my podcast.